Berikut dua berita menggemparkan dunia, teror teknologi hipersonik Cina melalui MD-19 yang membuat Pentagon gemetar, serta kebangkitan kekuatan maritim Asia Tenggara melalui kolaborasi strategis antara PT PAL Indonesia, Filipina, dan Turki. Titik nol kekuatan baru Asia, saat MD-19 menyobek langit, dan Surabaya membakar lautan Pasifik. Langit Pasifik bergemuruh. Di layar radar militer AS, muncul objek tak dikenal, menembus batas kecepatan logika manusia, Mach 5, lebih dari 3.800 mil per jam. Pentagon terkunci, keheningan mencekam ruang kendali. Bukan misil, bukan jet, ini sesuatu yang lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih berbahaya. Satu nama disebut dengan tekanan emosional tinggi, MD-19. Dan dari arah berlawanan, di bawah laut, di dermaga Surabaya, api lain sedang dinyalakan, bukan oleh Washington, bukan oleh Beijing, tetapi oleh tangan-tangan dari negeri maritim terbesar di dunia, Indonesia. MD-19 adalah lonceng perang dari timur, sebuah drone hipersonik nirawak milik Cina yang kini menjadi simbol bahwa langit tak lagi milik barat. Ia bukan hanya bergerak, ia memburu, didesain dengan presisi siluman, menggunakan kecerdasan buatan untuk menghindari intersepsi, dan melesat dengan kecepatan Mach 5, drone ini dapat menjelajah dari Laut Cina Selatan ke pangkalan Guam dalam waktu yang lebih singkat daripada seorang jenderal membuka peta pertempuran. Para analis militer AS menyebut MD-19 sebagai pembuka zaman baru, zaman perang yang terjadi sebelum deklarasi, zaman senjata yang menyerang sebelum alarm berbunyi. Pentagon tidak hanya waspada, Pentagon kini takut. Karena ketika senjata seperti ini dilepas tanpa perlu pilot, tanpa perlu bom atom, dan hanya dikendalikan dari layar monitor, maka seluruh sistem pertahanan berbasis reaksi lambat seperti kapal induk, rudal Patriot, hingga armada tempur laut menjadi usang. Namun teror di langit hanyalah satu sisi dari wajah baru Asia. Di sisi lain, laut sedang menyimpan bara, dan pusat nyala itu ada di Surabaya. Di tengah riuh geopolitik Indo-Pasifik, PT PAL Indonesia diam-diam membangun sejarah. Di galangan mereka, kapal perang amfibi kelas LPD, Landing Platform Dock, untuk Angkatan Laut Filipina sedang disusun dengan presisi. Tapi ini bukan sekedar kerjasama jual beli kapal, ini adalah konstelasi aliansi baru yang mengejutkan para pengamat barat. Karena apa yang dibawa PT PAL bukan hanya kapal, tapi satu paket transformasi kekuatan tempur Asia Tenggara. Kapal LPD pesanan Filipina itu tak hanya akan membawa marinir, ia akan membawa simbol kolaborasi tiga kekuatan non-barat, dirancang di Indonesia, dipersenjatai dengan sistem canggih dari Turki, termasuk senapan serbu otomatis buatan Sarsilmas dan sistem CIWS, Closed-in Weapon System, Turki yang terbukti efektif di medan tempur Timur Tengah. Ini bukan proyek pertahanan biasa, ini adalah deklarasi diam-diam bahwa Asia Tenggara tak ingin lagi menjadi penonton dalam pertarungan raksasa. Filipina, yang sebelumnya sangat bergantung pada Amerika Serikat, kini berani menoleh ke Jakarta dan Ankara. Dan Indonesia, ia tidak lagi sekedar produsen kapal, ia menjadi simpul geopolitik baru di selatan Pasifik. Surabaya dan Beijing kini menjadi dua kutub kekuatan baru. Satunya membangun kapal yang bisa mengangkut pasukan dan menembus pulau-pulau. Satunya mengembangkan drone yang menembus atmosfer dan waktu. Dan di tengahnya, Washington, Tokyo, dan Canberra mulai gelisah, karena skema dominasi global mereka perlahan diacak-acak oleh negara-negara yang selama ini mereka anggap pengikut. MD-19 membelah langit, LPD PAL membelah laut, dan keduanya mengukir pesan yang sama, era dominasi tunggal telah berakhir. Ini adalah zaman multipolar baru, di mana teknologi tidak lagi dimonopoli, dan kekuatan militer bisa tumbuh di luar bayang-bayang NATO. Dari langit hingga ke laut, dari Beijing hingga Surabaya, Naga dan Garuda telah bergerak. Dunia, bersiaplah.